Kita juga ada tuh Como Summer Camp namanya. Apa tuh? Kalau buat atlet-atlet Indonesia lah yang muda-muda nih, 11 sampai 17 tahun kita ada programnya. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Kali ini Afif Safi, saya selaku Menpora kedatangan pemuda ya yang survive di Italia. Pemuda Italiano. Ya, orang Indonesia survive di Itali, dia berkontribusi dalam perkembangan satu tim sepak bola yang berkembangnya sangat pesat yang sebentar lagi akan menjadi salah satu raja di Itali, yaitu Como. Beri sambutan yang meriah untuk Syah Agam. Halo. Wis, bahasa Itali dong. Ciao. Wis. Prego. Prego. Iya, bahasa Itali karena kebetulan saat itu Menpora pernah ke Itali juga. Gue sempat belajar tuh bahasa Italia. Apa yang lu Dingin, pelajarin? gue tahu dingin bahasa Italianya. Dingin dong. Fredo. 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 Hujan. Apa nggak tahu gua. Gue tahu gua. Hujano. Bukan banjir. Aduh, terima kasih Agam udah datang kemari. Ini Thank kita you, mau Bang, bahas udah undang. bahas tentang bagaimana survive di Itali. Lu juga kan kerja sebagai official di Como ya, Yoi. yang berkontribusi dari media sosial ya, media office lah dan lain-lain. Sekarang Como juga lagi survive juga di Liga Italia. Sampai sejauh ini ya dia masih ada. Gua sih berharap saat itu minimal masuk kompetisi di Eropa. Amin. Ya Conference League, ya Europa League, ya syukur-syukur Liga Champions gitu dia. Nah, ini buat teman-teman yang mau tahu bagaimana perkembangan Como atau mau jadi fans Como sekarang lah saatnya mendingan ya, daripada ntar udah keburu rame. Kata gua ya ini dia sekarang udah sama. mulai rame nggak sih? Wih, Oh, iya. bener. Yoi, Berapa sekarang followersnya? Sebelum Udah- lu masuk berapa? Waktu itu kita 500-600 ribu ya. Sebelum lu masuk. Yoi. Pas Syah Agam masuk dan tim. Dan tim mungkin 1 juta sekarang, hampir 1.100.000 lah. Wis. Tapi kerja tim ya kan. Yoi, itu dia. Nih lebih detail lagi nih. Tapi gua mau ngeliatin dulu ini jersey kan, yang ada beberapa tanda tangan teman-teman. Kemarin nih match one ya. Iya. Ini lawan Juventus. Nah, di sini ada tulisan Como nih, Gam. Gua mau tanya, lu bisa gak mendeskripsikan apa itu Como FC, Como 1907? Como sebagai klub Terserah, sebagai klub, sebagai tempat destinasi, sebagai kota. itu Nanti kita mulai obrolan dari situ. Apa definisi Como dari Syah Agam? kita menurut gua ya lebih dari sekedar klub sih. Jadi kan kita punya danau tuh. Lu udah pernah juga kan? Oh, dia di Komonya nih. Yoi. Terus timnya juga bagus sekarang dari seri D, seri C, seri B, seri A. Dan itu kan nggak mudah ya ngurus. Pasti orang-orang hebat di sana kan semua. Dan itu benar dari kita bangun dari awal lagi. Shout out Pak Mirwan, semuanya lah. Semuanya terlibat, itu keren banget. Ini berarti kan ada banyak campur tangan orang Indonesia nih di Como nih. Dan kalau sebelum kita ke tim dah, kita ke Komonya dulu. Ya, kalau Como tuh di Indonesia tuh kayak apa sih? Kayak daerah mana? Yang ada danaunya mana ya? Jombang nggak? Ada Jombang, Danau. Medan, Danau Toba. Danau Toba, tapi gue belum pernah ke sono. Di mana? Tapi itu tuh UI, kotanya Danau kecil. UI, ya, teman-teman, Danau UI, lu tahu gak Danau UI? Tahu. Oh, tahu. Nggak Itu kayak gitu. kotanya kecil kan. Kayak 40 menit dari Milan tuh. Dan kalau lu ke Como 10 menit satu stasiun dari sana itu udah Swiss. Iya. Jadi perbatasan Italia sama Swiss tuh ya, kalau lu ke Milan lah wajib lah ke Como harusnya. Sekalian ke Swiss juga kan deket. Iya. Dan kota city centernya itu kecil banget.
ya kayak gimana ya? Jalan kita puterin juga bisa kan waktu itu? Bisa jalan kaki, kita tuh bisa mengeksplor Como tuh. Cuma Yoi. sayangnya gue City nggak naik ke centernya gunung. ya, city centernya. Jadi di Como teman-teman ini, gue pernah ke Como juga kebetulan ya. Wih. Di situ ada danau, ada villa-villa bangsawan ya yang harganya menurut gue sih nggak murah. Di situ artis-artis, pengusaha-pengusaha di villa situ. Terus juga ada pegunungan. Nah sangat disayangkan gue nggak sempet ke pegunungan. Lu pernah ke pegunungannya? Ke Brunate ya. Pernah. Kita naik ke Emang apa? atas. Kalau di gua misalkan kita ke Como terus ke atas gunung apa? Ada apa di atas? Pemandangannya kayak danau. Kita bisa lihat Swiss juga dari sana. Swiss kelihatan tuh. Iya, kan di belakang danau itu Swiss. Ada daerah Chiasso, Lugano juga. Lugano tuh terkenal sama danaunya juga. Nah, itu 11-12 lah sama Como, dan atmosfernya itu walaupun kota kecil ya, mantep banget. Kita misalkan main match day jam 3 sore nih. Jam 8 pagi orang udah pada pakai scarf Como, jalan-jalan. Terus fans away tuh, yang away udah ada jalan-jalan di city center juga. Jadi ya kita seru lah. Match day vibes-nya itu beda. Keren. Ini dia ya. Kalau gue interview kemarin Pak Mirwan Suharso emang dibilangnya tuh Como tuh ingin dijadikan sports premium destination. Itu dia tuh. Nah sekarang sih udah mulai kerasa vibes-nya. Jadi itu dia, gue sayang banget gue nggak naik ke gunung saat itu teman-teman, karena tadi dibilang kalau ke gunung kan kelihatan Swiss. Mungkin kalau gue dari gunung pakai teropong kelihatan Jan Sommer kali ya. Lagi latihan, Philip Senderos lagi ngopi, Jorow. Oh iya, nggak pulang kampung dia mang. Nggak pulang kampung. Yang Sommer ya. Iya, kelihatan Jan Sommer. Itu dia. Nah, kita ke Komonya aja dah. Sekarang kan Como udah masuk, udah diperhitungkan lah. Bukan cuma di Liga Italia, tapi mungkin fans-fans sepak bola yang bukan Liga Italia, fans Liga Italia itu seneng nonton Como karena warnanya tuh beda gitu. Nggak yang defense, nggak yang bertahan total, tapi ya udahlah, kita sikap, kita ball position, kita tiki taka, kita kalau bisa menguasai bola dan menguasai jalannya pertandingan. Nah, berarti lu di Como sebagai apa? Gua tim sosial medianya. Jadi membantu growth sosial medianya, juga menganalisis ya gimana sosial media kita lebih naik lagi. Growth bukan cuma dalam hal audiensnya, jadi apa exposure yang lain yang kita bisa beneficially buat Como, jadi menguntungkan buat Como lah. Kalau selain di Komonya sendiri, ada gak kayak data lebih banyak mana fansnya di daerah mana yang seneng sama Como? Di Italinya. Ya di Italia atau negara-negara lain? Di Itali banyak sih yang suka Como. Sekarang kalau lihat di Facebook ya, itu dari Cagliari, dari Napoli juga udah banyak. Karena ya pada suka Como lah sekarang, bagus ya. Indonesia Indonesia banyak juga. Oh, gue mau nanya ini kenapa susah di Indonesia? Belum nyampe. Iya, gue nggak tahu. Maksud gue teman-teman gue pada Pip itu dibeli di mana ya? Jawaban gue Ya, beli di Como dong. Iya. Dia belum ngekspor ke Indonesia. Mungkin nanti kali ya, belum kali ya. Pasti kita akan mungkin nanti. Jadi teman-teman kalian harus lihat jersey ketiga Como tahun depan. Wah, mantep ya. Iya. Kalau tahun depan Pluit Akhir masih ada, gue bawa kemari jersinya. Iya. Hitam oren. Itu moren. Yoi. Itu moren. Itu dia. Itu harus ada di situ. Nah, Itu kita collab sama itu bisa Luigi Villaseñor. Itu ini kayak brand-brand luxury. yoi. Makanya Kalau ada kayak cobalah. gitu, idenya dari siapa? Collab. Tahu tuh yang atas kali ya. Pesawat Yoi. yang di gunung tuh. Jadi Tapi kayak gitu. keren lah, bisa dilihat jersinya langsung. Iya, itu Hitam oren. gue pakai. Elegan gak sih? Iya, itu gue pakai pokoknya nanti. Nah, Como derbynya sama siapa? Kalau di Italia kan setahu kita tuh kan derbynya tuh Della Madonnina ya. Ya, Milan Nah, Inter. Inter. Como nih siapa nih derbynya nih? Como ada kita namanya Varese. Varese. Itu kayak ya suburb juga. Jadi kayak mungkin apa ya?
Citayam sama Pondok Cina atau kayak gimana itu. Depok Ya daerah kecil-kecil lah. Ya kan dari Jakarta, Como sama Varese, tapi kita udah nggak main lagi. Udah jarang lagi derby itu terjadi Yoi, beda karena kasta. kasta. Varese di seri C, seri D kalau nggak salah. Jauh. Komo di mana? Seri A. Komo di Serie A. Dan kalau kita lihat ya, pemain-pemain Komo juga pemain-pemain yang ada beberapa pemain Barcelona, ada pemain Real Madrid juga di situ dan diisi oleh ada senior kayak Morata di situ. Bahkan Komo mendatangkan kayak Fabregas sebagai pelatih, terus juga ada Thierry Henry di situ, ada Rafael Varane di situ. Nah, si Rafael Varane sama Thierry Henry jadi apa di situ? Thierry Henry itu kayak jadi pemegang saham ya. Salah satu Kalau shareholder. Varane jadi board development. Jadi Oh. memantau tim-tim muda Primavera kita. Mm-mm. Dan kita juga ada tuh Como Summer Camp namanya. Apa tuh? Nah, kalau buat atlet-atlet Indonesia lah yang muda-muda nih, 11 sampai 17 tahun kita ada programnya. Wah. Di setiap summer. Jadi kita ada 2 program, Discovery Camp Oke. sama Elite Performance Camp. Nah, Elite Performance Camp itu kalau nggak salah 14 sampai 18 atau tahun itu latihan bareng sama tim Primaveranya langsung. Itu di setiap Juni dan Juli. Nah, ada Varane di situ. Nah. Varane ikut ngelatih. Kemarin juga Ses Fabregas ikut ngelatih. Bayangin lu dilatih sama Ses Fabregas, bro. Iya. Itu salah satu idola gue juga. Dan kehidupannya udah kayak kehidupan atlet. Itu namanya Como Summer Camp. Itu diadakannya, diumuminnya, cara ikutnya gimana? Udah bisa sekarang. Kita ada websitenya. Kalau nggak cek IG-nya Como Football deh. Karena kemarin ada banyak tuh dari Jepang, dari Hong Kong, Asia udah Ekuador ya. Heeh. Mungkin tahun depan orang Indonesia mungkin. Itu ya. Itu bagus kalau yang itu kan yang elite. Heeh. Dan ada lagi yang Discovery itu cewek cowok boleh kayak ada fun activity-nya juga. Jadi summer di Como. Wah, itu keren banget. Panas-panas ya kan. Makan pizza, makan pasta. Iya. Itu ada programnya. Jadi kita latihannya itu di tempat first teamnya Como. Mozate namanya. Kayak La Masia gitulah. Iya. Maksudnya dia daftarnya ada perekrutan dari Indonesia kah atau ngirim email apa gimana? Kita bisa kirim email atau enggak nanti kita bantulah langsung. Langsung bantu orang tuh. Bro. Maksudnya Ya. ikut buat Iya. join programnya kan. Tuh. Siapa tahu kan. Dance lover nih yang mau ke Italia ya atau Latihan. mau ikut latihan ngerasain drilling atau intensitas latihan sama Como bisa tuh di Instagram Como udah ada. Como ada juga kita Instagram khususnya Como Summer Camp. Como Summer Camp. Como Summer Camp. Kalau nggak ada di IG kita Como Football. Itu udah mulai banyak nih kegiatan Ya, CSR itu di CSR-nya. setiap ini summer lah. Juli. Ada musik juga. Iya. Ada pokoknya satu kota tuh cukup crowded lah. Ada festivalnya di tengah kota tuh yang di depan danau. Itu dijadiin festival, ada games. Kalau yang mau nonton cup itu sama ikut festival mah nggak daftar kan? Enggak, langsung aja datang. Oh, itu duit sendiri ya teman-teman. Kalau itu ya, kalau yang punya rezeki lebih boleh kayak gitu kan, karena bukan pendaftaran itu dia. Nah, berarti lu ketemu sama beberapa pemain-pemain dunia, Gam. Lu ketemu Thierry Henry karena gue juga ketemu Thierry Henry, bahkan artis-artis datang ke Como. Ada gak pemain yang lu nggak nyangka bisa deket sama lu? Juara dunia. Us. Juara dunia 2018, Varane. Itu gokil. Sedekat apa lu, ada nomornya nggak? Ada, kita WA-an. Oh, kita yang main padel kemarin. Kan gua kemarin main padel tuh sama Iya. Varane. Dibayarin sama dia. Dibayarin pedal sama Yoi. Varane. Diajak sama dia juga. Dia ngajak. Dia yang ngajak. Gimana orangnya Varane tuh? Wah, itu Awal mula cerita lu ketemu Varane dah. Lu kan masuk tuh berarti tahun tahun ini. Tahun ini bulan Maret, Ya. April, ya. First impressionnya gimana tuh lu ketemu Varane? Wah, itu
gua deg-degan lah. Mm-mm. Pas dia tuh datang ke kantor tuh. Kantor kita tiba-tiba sebelah kursi gua tuh kosong kan. Mm. Sama Karvi sama Ibnu, sebelah gua kosong nih. Mm. Farhan minta duduk sebelah gua. Masa gua tolak, Bang? Iya. Datang aja dia datang ke belakang lu. Dia ngomong, boleh duduk sini nggak? Heeh. Masa gua larang ya kan? Duduk, silakan duduk. Wah, ngobrol kita. Heeh. Lu berasa Gua itu- jadi Sergio Ramos gak pas di samping dia? Yoi, kayak Pepe kali ya. Oh, Bebe. Di samping Farhan. Terus Iya. apa yang terjadi? Anehnya tuh dia sama kita lama ngobrol ya. Demen Ada 15-20 menit. Mm-mm. Kirain ngobrol yang penting-penting, yang biasa aja. Gua masih starstruck ya kan. Gimana main di Premier League? Oh, lu nanya main itu? Yoi, gua nanya. Wah, kata dia kalau main di Premier League tuh kayak main tinju. Buset. Kalau main di La Liga, Iya. pas dia di Real Madrid kayak main catur. Dia peragain gini. Sampai tangan-tangannya. Tinju juga Ti- diperagain. tinju. Yang kayak main mancing juga tinju. kalau ada Iya. mancing diperagain mancing tuh. Kayak. Terus Iya, gitu. lu jawaban dia kayak gitu. Gua nanya kan, dia jawabnya kayak gitu. Wah, anjir, dapat insight nih, ya kan? Inside. Iya. Dari pemain yang berapa kali tuh menang Champions League kan? Iya, Champions League 2 kali ya di Real Madrid. Piala Dunia 1 kali. Waktu itu kita ajak lah, lu main padel nggak katanya? Kan dia udah pensiun kan? Mm-mm. Kayak nggak main bola lagi deh. Tapi kemarin main kan Legends tuh di Madrid ya. Main dia. Tapi Terus kita ajak tuh main padel. Ternyata dia nggak punya waktu. hmm, Mungkin next time katanya dia. Nah, bulan depannya dia balik lagi. Dia nge-WA Ibnu. Nge-WA Ibnu teman temen kita. lu juga ya, orang Indonesia juga ya. Orang Indo di sana. Satu tim lah kita. Mm. Dia nanya, ada main padel nggak besok? Minggu depan. Gua ke Komo nih. Farhan nih yang nge-WA nih. Iya. Ada padel nggak minggu depan? Gua mau ke sana kata dia. Sebenarnya nggak ada. Tapi Karena diada-adain, Farhan- iya, diada-adain lah. Karena Farhan diada-adain lah. Langsung kita booking lah. Ada nih Senin jam 8. Mm-mm. Terus ternyata dia main lah sama kita. Main Wah, tuh, dateng anjir. tuh. Ini pertama kali lu main pedal Pertama sama kali itu rame juga tuh. Gua kan upload di TikTok tuh. Farhan. Rame. Ya, siapa yang nyangka kan main padel sama Farhan. Mm-mm. Tapi jago juga bro Iya, mainnya. dia tinggi 190-an dia. Yoi. Pernah ada di cerita-cerita ini gak yang bikin lu kaget? Cerita-cerita rahasia. Apaan ya? Oh iya tuh, dia cerita waktu itu. Gua nanya, kenapa lu mau nggak? Kan gua fans Chelsea kan. Iya. Kenapa lu pilih MU? Kenapa lu pilih MU? Kenapa nggak ke Chelsea aja? Terus jawabannya karena dia emang suka MU dari dulu. Si Farhan. Karena dulu kan MU lagi jago kali ya, Heeh, waktu dia kecil. Mm. Sekarang kan? Ya. Kocak. Oh ya, terus juga kan gua cukup nonton banyak bola lah. Iya. Yang kita tahu final Piala Dunia tuh, Mm. yang si Farhan sampai pincang-pincang lawan Argentina ya kan. Iya. Extra time, dia jatuh, bangun lagi. 110 apa 112 menit tuh. Mm. Nah, dia bilang tuh beberapa hari sebelumnya itu dia demam. Mm. Dia bilang nih ke kita. Dia demam tapi dia pengen main banget dan dia diam di kamar. Berapa hari sebelum final tuh, final World Cup. Wah, anjir gua ceritainnya. Gua bengong aja kan. Wah, anjir diceritainnya sama yang main langsung. Iya. Banter-banteran. Lu Chelsea, dia kan Madrid, lu Chelsea banter-banteran. Gua nggak, Bro? banter. Ingat gak golnya Pulisic? Gua bilang waktu Madrid tuh main lawan Chelsea kan? Iya. Diacak-acak tuh. Heeh. Iya. Yang Chelsea juara. Dia balas apa? Wah, tenang aja, gua udah menang berapa UCL kata dia. Dibanding Chelsea cuma 2 katanya. Anjir, di-troll langsung. Ini troll langsung Farhan. Kita di sini masih troll-trollan sama fans yang bahkan kayaknya timnya nggak peduli kan sama orang-orang yang ngetrol-ngetrol di sini. Oh lu kayak gitu tuh, sedekat Iya. itu udah berarti. Sampai ada teman gua tuh, Sofi namanya orang Itali. Lagi main padel, manggil dia, Farhan. Dia kayak agak ngambek gitu, jangan manggil gua Farhan. Manggilnya Rafa.
Biar orang-orang nggak terlalu notice kali ya. Kan lagi main padel. Iya. Ya. Tapi kan mukanya tahu orang-orang itu. Iya emang rame banget. Jadi kita main padel nih. Orang-orang ngantri pada mau foto sama Farhan. Terus orang-orang bingung. Ini kok orang pada bisa main padel sama Farhan gitu. Ya kan? Bingung juga kali ya. Gua juga bingung. Aduh. Sampai 4 kali kan, 3-4 kali lah gua main padel tuh. Lu hitungin. Iya. Iyalah. Terus kalau gua duet sama Farhan nih, belum kalah. Harus Iya. Tapia yang lawan lu tuh. Waduh, wajir. Tapi kalau Farhan ke Indonesia, lu lagi di Indonesia, Gua ajak di klub. jangan klub ngajak main sama gue lah. Oh, Mau iya. gak dia? Mau lah, Mau ya? pasti. Sama stand up Indo. Bener Farhan ya? sama stand up Indo. Yo, ntar coba kita Agendakan. Yoi. Lucu ah. Kalau dia kesini. Iya. Dan kalau gua lagi di sini juga kan. Oke, ini Farhan, ingat ya. Lu kirimin video ini ke Farhan ya. Oh iya, ntar. Iya. Kita tonton nih podcastnya. Iya, aduh. Pakai subtitle nanti ya Inggris, Prancis. Boleh. Selain Farhan nih, sebelum kita lebih dalam lagi Komo, lu pernah deket sama siapa lagi? Kita waktu itu ada party end of season. Ya kita ngobrol-ngobrol aja sama pemain. Ada Dele Ali. Dele Ali, yoi. Masih begini, dia kalau ngobrol sambil gini gak? Dia lihat. Iya. Enggak. Itu kan selebrasi kan. Selebrasinya. Humble dia orangnya. Wow. Dia bukan anak Stylish sultan, banget, bro. anak orang kaya katanya. Nggak tahu dah. Iya. Emang ya. Tapi emang as a person orangnya itu humble. Jadi kita ngobrol aja gimana dulu di Spurs ya kan. Kenapa dia pindah di Spurs? Ya nggak tahu deh. Tapi gue tanya waktu itu ada Spurs kalah lawan apa ya? Gue bilang nih ke dia, nih Dele kok kalah sih Spurs? Ya itu emang Spurs katanya. Anjir. Gue juga sampai ketawa anjir. Itu emang Spurs gitu. Iya. Padahal main di kandang lawan tim apa ya, Ipswich apa musim lalu kalah sama Ipswich. Terus kata dia, ya itu emang Spurs. Nggak ada jawaban kayak taktik kita kurang, musuh pressingnya bagus, nggak ada. Itu emang Spurs gitu aja. Lucu banget sampai pemain sendiri ngomong gitu. Tapi emang dia bangga banget bisa main di Spurs. Pada dia. Iya. Nico Pas balik lagi gak ke Madrid nih? Waduh, nggak Nico tahu. Pas nih, ini jagoan Como. Lu pernah ini gak Kita iseng-iseng nanya ya gak? ngobrol aja, Idih, foto ngobrol kayak Nico gitu. Pas. Hmm. Ya kan biasa lah. Iya. Lagi- Ya gua nggak biasa. Lu kan di sono. Kita kan di TV liatnya. Tapi emang humble banget dan bahasa Inggrisnya juga bagus. Lu tanya Nico gak? Pas. Lu balik lagi ke Madrid tapi di Como? Di Como kan lu pahlawannya. Di Como lu bintangnya. Kalau lu Dia balik bilang ke sih, Madrid, bintangnya lebih banyak di sono gitu. iya. Di Madrid kan banyak lah bintang. Iya, lu politikin gitu biar dia stay di Como. Wah, masa gua mempengaruhi Nico Pas ya kagak. Sampai tahu ya. Lu ini diangkat sama pemiruan jadi talent scout ntar. Ya gitu. Tapi ya Belum tahu lah ya belum tahu jawabannya. ya. Iya. Gue mau Tapi kan dari rumor-rumor kan. Nih gue sebagai fans Barca, mungkin fans Barca yang nonton di sini nih. Pernah gak ngobrol sama antara Rafael Benitez, Fabregas? Rafael Benitez. Kipernya siapa? Pepe Reina. Oh ya. Pepe Reina. Iya, Pepe Reina, Fabregas, Alex Faye sama Sergi Roberto. Sergi Roberto. Antara itu nih buat fans Barca. Jersey gue ditandatanganin Sergi. Sama Sergi Roberto. Oh, lu gak ketemu ya? Tukeran ini deh. Ya. Ini Nico Pas gue udah ada di sini. Humble banget Sergi Roberto. Eh. Baik banget dia. Mana ada lagi nggak yang mau ditandatangan kata dia. Dia nanya gitu. Udah cukup, kita foto aja kata gua. Idih. Gokil. Ada dialog-dialog lain selain itu? Pepe Reina sih. Pepe Reina itu legend kan dulu kan. Gua waktu kecil tuh dia yang kegolan. Karena balon kalau lu tahu. Lucu. Iya. Iya. Gua nanya ke dia, kok bisa sih gua dulu waktu kecil nonton lu kegolan tuh lawan Sunderland kalau nggak salah, Liverpool lawan Sunderland. Lu ketipu sama balon gitu. Terus kata dia, iya gua bener-bener nggak nyangka kenapa balon tuh bisa masuk ke lapangan. Sampai kayak gitu. Gua nanya ke dia kan, wah, ya dulu gua idola lu, gua bilang. Kan dia jago banget kan dulu. Kok lu dulu bilangnya? Lu bilang dulu. Ya dulu kan dia Di Liverpool tingginya nggak terlalu tinggi tapi jago. kemana-mana dia, Aston Villa, Milan. Nah sekarang dia
Jadi coachnya Primavera, Villarreal. Oh. Coach U19 Villarreal. Dan dia match terakhir sama Como tuh lawan Inter. Aduh, gue nonton itu. Oh iya, Iya. 2-0 kalah. Kartu di merah. kandang. Iya, Aduh. kartu merah. Gimana dia habis kartu merah lu ketemu lagi gak? Ya itu Match abis terakhir itu. kartu merah. Oh. Itu partinya habis few days setelah match terakhir lawan Inter. Gue kalau jadi lu tuh di situ kalau ketemu Reina gue giniin di. Mana sih merah? Iya, jadi 10 orang dah kita dah. Dia nggak kena mental habis itu. Wah, dia mah mental udah baja lah, udah. Dia kan menang World Cup juga. PP Reina 2010. Ikut Iya, dia. South Africa kan. Heeh. Itu kan PP Reina tuh. Nah, ini dia. Kiper juga nih, memperkuat Como juga pernah. Emil, ketemu Emil kan lu? Pernah gua. Nah, Musim lalu gua pertama nonton Como di Como lawan Roma. heeh. Como menang 2-0. Heeh. Menit 90 kalau nggak salah menit 80-an tuh masih 0-0. Heeh. Tapi di injury time kita golin 2. Itu gua nonton di Como. Terus ada kesempatan lah ketemu Audero. Tapi Audero waktu itu di bench. Karena yang main PP Reina. Nanya lah di videoin sama temen gua. Kayak viral juga tuh Iya. videonya. Gimana timnas? Gua nanya gitu doang. Ini dia sebelum gabung timnas nih. Iya, Desember. Kan dia Maret ya. Mm-mm. Gabung timnas kalau nggak salah. Desember gua tanya, gimana timnas? Belum ada perkembangan. Dia nggak jawab. Belum ada kabar dari PSSI. Oh. Dia Nah. bukan jawab saya akan gabung, saya tidak gabung. Ya, Dia enggak. nggak jawab itu. Nggak jawab iya. Heeh. Dia cuma jawab gitu. Ternyata 3 bulan kemudian, walah, Uis. jadi. Tapi nggak tahu lah. Uis. Gara-gara lu tuh. Bagus juga dong. Lu, Bagus iya, lu berkontribusi mendiaspora lu. Yoi. Iya kan? Heeh. Kita punya Pae sama Audero kan. Iya, gara-gara lu tuh Nadeo nggak dapet tempat. Nadeo Nando Ari. Tapi Nadio kan dipanggil tetap kan? Tetap, Iya. bangga. Cuman kan ada Emil kan. Gara-gara video lu tuh. Tapi mendingan mana? Pak Ais apa Audero menurut lu? Nah, kalau lu gabung ke Como gimana? Tapi Audero clean sheet mulu loh kalau lo nonton Serie A sekarang. Di Iya. Cremonese Iya, sama iya, Jamie iya. Vardy dia main. Jamie Vardy. Masih hidup ya? Golin Enggak, lawan masih bagus. golin lawan Juve. Gokil. Itu dia tuh. Emang Jamie seru. Vardy, legend. Alex Faye aman ya? Gua ya ngobrol. Alex Faye. Heeh. Jadi kita tuh Como tuh kan kecil ya. Ya. Jadi ada janjian nih. Kita mau berangkat nonton Primavera. Ibnu sama Karvi tugas kan. Gue ikut. Ternyata gue lihat Alex Faye lagi jalan bawa anjingnya sama ceweknya. Kayak orang biasa lah. Iya, emang enak. Como tuh orang kota kecil banget bener. Iya. Kita bisa ketemu siapa aja. Kalau ke Como tuh kita berpotensi ketemu sama sosok yang kita idolakan juga ada gitu. Kayak waktu gua ke Como tiba-tiba ada Arsene Wenger. Itu dia Yeah. bener lagi jalan aja deh. Ih, siapa ini Wenger nih? Profesor. Profesor nih, langsung aja foto dong. Saat itu gue ngaku Flamini. Saya Flamini. Oh iya, itu kan foto. Flamini. Iya. Terus itu gue ketemu Thierry Henry, tiba-tiba ketemulah. Di situ banyak artis-artis juga main ke Como. Kalau sama Alex Faye gue ngobrol saat itu tuh Gam. Yeah. Nah, gue kan ada video bisik-bisik kan di Sama. postingan gue sama Alex Faye. Gue bisik-bisik dan gue nggak bocorin di Instagram gue Kenapa? video itu. Karena gue nanya, gue buka di sini. Gue nanya, lu mau balik lagi gak ke Barcelona? Lu ada pikiran balik lagi gak ke Barcelona? Jawaban dia, oh saya nggak tahu, saya lagi main di Como gitu. Yeah. Gitu teman-teman. Alex Faye. Bagus tuh. Iya, Main Alex Faye. di Scotland kemarin kan, Celtic ya? Ya, sempet. Di loan. Terus ke Como dulu nih. Nih gua pas lagi nonton Como sama Juventus, duduk kan di VIP. Itu kan kelihatan tuh ada yang main, main Namanya bola, tribuna. ada perumahan, ada villa-villa, ada danau. Saat lawan Juve,
gua nggak tahu nih, mungkin yang nonton kedengeran apa enggak di TV. Tapi gua itu bener-bener jadi saksi ketika Juventus nyerang, teman-teman. Itu kayak ada suara petasan gede banget, keluar. Sampai ada beberapa pemain Juventus yang kaget. Bahkan gue juga ngeliat turis yang di situ kaget. Apaan tuh? Kayaknya itu di Ultras ya. Hah? Kayaknya setiap pertandingan ada sih. Oh itu di Ultras berarti, bukan di belakang lapangan. Mungkin ya. Heeh. Itu emang tiap pertandingan suka ada. Mungkin ganggu. Ini cara saya war. Ya mungkin supporter Saywar ya. Kalau ya emang kenceng banget suaranya beberapa kali lagi. Di satu game tuh beberapa kali kadang. Emang ada. Berarti sekontribusi itu ya. Cuman emang kaget sih, takutnya ada pemain Juventus yang latah kan. Ayah. Dan ayah. Kayak gitu. Nah, tapi pemain Como ada gak yang kayak jadi superstar banget gitu, nggak humble. Tadi kan lu cerita humble banget. Siapa ya? Kita sih kalau Morata Morata baik humble lagi. juga Iya. kemarin kan. Heeh. Ketep Semua kemarin kipernya siapa? John Bute apalagi. Buset, dia Kita ngajak ngobrol gua keluar rumah ketemu dia, say hi. Dia lagi dorong sama anaknya kan. Heeh. Pakai stroller tuh. Iya, dia Ya biasa aja. sayang banget dia tuh sama anaknya tuh. Si ini Diao. Gimana Dia humble juga dia. Bahasa Inggrisnya bagus, ya kan? Adai. Ada bisa bahasa Inggris? Waktu itu ya bisa dikit-dikit kali Bisa ya. dikit-dikit. Sekarang ke lu nih Gam. Gimana ceritanya Agam bisa kerja di Como? Lu minum dulu deh. Gimana apanya nih? Minum juga deh. Ya lu bisa kerja di situ tuh. Gimana tuh? Dulu sebelumnya gua di consulting di Thailand Mm. dan ngerjain sosial media juga. Gue di Thailand 3 tahun di consulting. Jadi beririsan lah Mm. sama apa yang gua kerjain sekarang. Apalagi gua gila bola banget kan. Pas ada opportunity ini ya gimana caranya fight lah buat masuk Como buat dapet. Pokoknya lu Kerja keluarkan di- semua kemampuan lu lah ya kalau Iya. ada kesempatan. Apalagi di Como kan di Itali. Pas lu ke Como, izin orang tuanya gimana? Nah itu sebenarnya kan di Bangkok kan udah jauh ya. Lumayan Iya, jauh lah Bangkok. Heeh. di luar negeri. Apalagi ini Como kayak harus berapa jam tuh? Gua 24 jam lah mungkin terbang ya kan. Jauh. Tapi ya orang tua gua support aja sih. Apa yang gua suka mereka pasti support. Apalagi gua gila bola juga. Kerja di bola mungkin kesempatan nggak datang 2 kali dan gua harus kerjain maksimal lah setiap harinya. Karena nggak datang 2 kali apalagi di tim Serie A langsung. Iya, udah di Serie Ya, A nggak lagi. boleh taking for granted. Keren banget. Lu les dong bahasa Itali dong. Dikit-dikit lah. Nggak, dulu sempet les, Hah. tapi putus. Tapi ya sempet suka online les juga. Karena Karvi Ibnu itu Udah jago wow, ya dia? udah jago banget Udah ya. jago Mah. deh. Udah kayak Akam sih mereka mah. Akam sih dia Sampai Ibnu kan nawar-nawar barang. anaknya sekolah di Como. Iya. Yoi. Anaknya bisa gak ya bahasa Indonesia tuh gue lupa. Itu lucu banget anaknya. Bisa bahasa Itali dia. Lancar Iya. banget. Kayak baru 4 tahun tuh. Hmm. Jadi udah kayaknya bakalan lebih jago bahasa Itali mungkin daripada bahasa Indonesia. Ya dia lahir di sono berarti. Lahirnya di sini kayaknya. lahir di sini. Tapi sekolahnya di sono. Lalu datang tuh ke Italia kerja di Como. Terus gimana perasaannya tuh pas kerja di Como masuk ke stadion Como tuh, Sinigalia. Wis, bener gak gue menyebutnya tuh? G keduanya Comunale Giuseppe Sinigalia. Giuseppe Sinigalia. Sinigalia. Iya. Comunales Giuseppe Sinigalia itu pas pertama datang sih. Wah, kuno ya. Tua. Ya, jujur ya. Iya kan? Tapi Jujur ya. konteksnya keren gitu. Klasiknya Klasik. ada. Italia banget. Terus langsung ke danau. Wah, Kelihatan danau tuh. yoi. Di dingin-dingin waktu itu. Anjir. Tapi dari tribuna yang lu nonton itu emang top. Itu emang Itu top. harus sih lu kalau emang punya duit datang ke situ di tiket VIP-nya ya. Yoi. Iya, best view banget tuh di situ tuh. Terus
legend-legendnya siapa sih kalau kita masuk ke dalam ruangan Como? Gue kan pernah masuk, gue ngeliat ada patung yang Itu Gabrieloni. Itu dia ngegolin dari seri C, seri B, seri A. Itu ada rekor apa gitu. Jadi itu asli Como. Dia dari seri C ngegolin, seri B ngegolin, seri A ngegolin. Dia tuh sosoknya tuh. Berarti Sekarang, lokal hero-nya Como. sekarang udah pindah tapi kayaknya. Oh, masih ada orangnya? Masih, tapi pindah kayaknya musim ini. Oh, gue kira yang legend dari tahun-tahun Masih 1908. orang musim lalu masih golin. Itu yang lawan Roma yang gua nonton. Bikin patung. Iya. Cult hero, bro. Iya. Gokil. Berarti Haji Ismet tuh bikin patung tuh. BP mending bikin stadion. Iya. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi Como itu tidak terlepas dari tangan atau sentuhan sosok Pak Mirwan Suharso. Ya, yang mana lagi di center mulu tuh kemarin pas lagi pertandingan tuh. Aura bangsawannya kelihatan. Katanya komen-komen TikTok gue gitu di buat gue kali ya itu ya. Makasih ya teman-teman yang gue interview Pak Mirwan di komen aura bangsawannya kelihatan. Emang dari dulu orang kaya gitu. Makasih teman-teman itu komen buat gue. Bukan. Oh, keren buat gue. Tapi menurut lo seberapa pengaruh Pak Mirwan dengan kesuksesan Como sekarang? Sangat berpengaruh lah. Iya. Dari awal kan sama Pak Mirwan. Liga 3, Seri C, seri C, seri B, seri A. Ya visioner. Bagus banget lah. Keren. Apa kira-kira yang bikin bisa se-survive sekarang? Pembelian pemainnya kah? Atau ngambil kayak Fabregas dari Ongri, keputusan-keputusan apa? Ya itu kan urusan. Ya tapi pokoknya arahnya bagus lah. Untuk pasti arah yang benar gitu. Iya, maksudnya disalahin arahnya. Sosok Pak Mirwan lu gimana ngeliatnya? Pernah diskusi langsung nggak? Ya suka di kantor kan, kita satu kantor. Lu agak gugup nih Pak. Pak Mirwan, gue luas pas ketemu beliau. Yang gue tahu dia tuh kalau ketemu orang Indonesia yang datang ke Itali, dia tuh kayak nyambut keluarga, bro. Yoi. Kayak dia kayak kangen banget ngomong bahasa Indonesia. Dia jarang ini kali ya ngomong bahasa Indonesia di sono. Bahasa Inggris, bahasa Italia. Bahasa Italia juga jago Pak Mirwan. Iya, itu dia. Tadi gue mau bawain rengginang, bawain ubi gitu kan. Tapi bener gak di sana tuh Pak Mirwan dipanggil El Presidente? Yeah. Il Presidente. Il Presidente, iyalah. Ya satu kota tahu lah Pak Mirwan. Satu kota udah tahu ya. Iyalah Pak Il Presidente kan. Siapa Pak Mirwan Suharso udah tahu tuh. Sampai ada temen gua ke makan gitu. Oi orang Indonesia di Pak Mirwan suruh kesini dong katanya. Itu di apa ya Bellagio. Itu spot bagus juga di Como tuh. Kalau ke Como mampir ke Bellagio kita harus naik ferry. Yang punya restoran ngefans sama Pak Mirwan. Ada orang ngefans sama presiden klub tuh. Emang berarti sosok tuh itu tuh. Berarti gua kalau ke sono nanti apa-apa saya anaknya Mirwan Suharso gitu kali ya. Ponakan Mirwan Suharso. Tolong dong anterin saya ke atas gitu. Tahu tuh pas itu nyebut nama di kayak abang-abangan di situ. Nah, berarti Como sekarang tuh udah di papan atas. Ya mudah-mudahan tembus ke Eropa tadi yang gue bilang. Tapi apa enaknya kerja di Como dan di Itali? Enaknya kita bisa lihat langsung sama behind the scene-nya. Itu kita persiapin match day itu nggak gampang. Kita satu tim tuh harus berkoordinasi lah. Karena ada banyak tamu kadang-kadang dari Hollywood. Dan kita benar-benar bikin semuanya itu berjalan sesuai rencana kita. Kayak posting dan semuanya harus rapi lah. Nah, pra dan paskanya gimana sih kalau lu sebagai tim mempersiapkan kalau mau ada match sebelumnya nih?
Ngapain tuh? Kadang kalau yang in charge kita harus 4 jam sebelum, mungkin udah di stadion, atau 3 jam sebelum lah. Ngapain tuh? Ya persiapan apa semuanya, konten kira-kira apa yang Hmm. mau dibikin, apa yang mau di-post semuanya. Pas match mah nonton aja. Kadang kita di halftime justru ada fan story kadang-kadang. Oh iya. Gua, Karvi, Ibnu, Iya, kalau ada dulu orang Indonesia Keliaran tuh. Heeh. suka wawancara. Hmm. Kita wawancara orang Indonesia, kadang suka ada nonton kan. Setelah match, Setelah match makan. menang kalah pasta. makan. Nah, kalau Komo menang, Hah? kalau lu ada di Komo, di bar Komo, beberapa bar kita kerjasama, itu dapat bir gratis kalau Komo menang. Kok gue nggak dikasih tahu kemarin? Bir gratis. Enggak. Kita ada Nggak ada alkoholnya kan? Bir? Hah? Nggak ada. bir brand. Kita ada brand sendiri tuh birnya. Pokoknya kalau ke Komo lagi match day, cobain bir itu. Apa nama birnya? Apa ya waktu itu? Lupa lagi. Bir Komo lah ya. Iya, pokoknya ada tuh di stadion juga ada kok. Oh iya. Harus Tahu. cobain. Beda dari yang lain. Kayak gimana rasanya? Cobain. Wis. Lu mah kayak gampang aja ke Italia, kan jauh bro. Transit dulu, pesawat dulu. Berapa harga tiket Como dari pertandingan yang mungkin kalau dapat lawan yang levelnya nggak sebanding Como sama yang paling atas? Mungkin sekarang udah naik ya. 40, mungkin 60 euro lah. Lawan, di bawah siapa dia? Cremonese, Cagliari, Cagliari, Sassuolo, Spal, masih ada di Spal. Spal udah degradasi dong. Degradasi. 60 euro lah, mungkin 50 Ini di 60. 60 euro Di office, mungkin di belakang gawang atau di sebelah sana, yang seberang. Oh, itu yang lebih dekat lagi tuh, Grano tuh. Nengok. 60 euro. Kalau big match mungkin udah 100 lebih ya. Big match nih, siapa nih? Roma big match ya? Iyalah. Juve big match. Okay. Juve, Milan, Inter, ya itu. Yang pernah ini ya juara ya. Napoli big match Tim-tim juga. gede lah ya. Berapa Conte. tadi? 90 sampai 100 up lah. Oh, Tapi susah tiketnya sekarang. Oh iya. Kalau yang Banyak yang mau. VIP. Yang itu sampai ratusan euro kalau udah sampai hospitality kan. 300 mungkin. Nanti gue ratusan euro kemarin ya. Yoi. Makan Kan gua. sebelum game ke villa itu kan. Makan gue ketemu orang-orang Qatar. Iya. Iya. Ada orang-orang Qatar. Yang Gua so asik aja ketemu gua. Wenger di depannya kan. Iya. Ya itu. Itu ada sebelum game dapat makan. Half time dapat makan. Full time dapat makan. Ya kan? Benar. Jadi dari stadion itu sekitar jarak berapa ratus meter lah ya? 300 lah. Di 300 meter itu nggak jauh, itu ada di tempat makan. Jadi di situ udah jelas itu orang-orang kayanya ada di situ tuh. Bangsawannya ada di situ karena makan, minum gratis di situ. Kalau half time boleh sebenarnya di situ. Nggak boleh lah. Oh, udah keluar, Yang di bawah situ. Oh, yang bawah iya, half time ada, di belakang ada lagi. Ada Setelah full selesai pertandingan bisa ada lagi di situ. Wah, itu keren banget hospitality-nya tuh ya. Yoi. Kenapa artis-artis pada datang ke Como? Pada suka Como lah. Bukan cuma bolanya kan. Jadi di sekedar dari itu ada wisatanya. Kan ada villanya George Clooney. Ya kan? Di Como. Ya luxury lah. Iya. Dan fashion juga. Apalagi kita udah kerja sama Ruiji itu yang fashion. Waktu itu kita jual berapa ratus pieces gitu. Inter lawan Como tuh yang hitam kuning jersinya. Itu kan langka banget. Oh, yang terakhir dipakai Iya, itu? 275 euro apa 300 euro habis. Itu yang fans apa yang pada itu? Yang kita cuma ada satu itu. 300 apa 275 euro. Itu langka tuh, bagus. Emang kalau jersey-jerseynya tuh udah dipikirin kayak gitu tuh. Kalau budaya atau culture anak-anak Italia gimana sih tentang sepak bola? Gila-gila mereka. Ya kan dibilang kan nomor 1 agama di Italia Bola. Wah, gua ada temen gua nih yang orang Napoli, Bang. Jadi
kita main bola jam 7. Hmm. Kita jam 5:30 udah janjian tuh di depan Carrefour. Orang Napoli. Jadi janjian, kita mulai 5:30, gua nanya lah iseng-iseng. Gua nanya Napoli. Wah, dia nyerocos, nggak habis-habis. Buset. Sampai kita main bola jam 7 sampai jam 8. Jam 8 beres, kita diajak nongkrong lagi tuh. Makan pizza, makan ini. Sampai tiba-tiba jam 10 malam ngobrolin bola, ngobrolin Serie A, Napoli, gimana, Maradona, jadi Tuhannya di sono. Sampai stadionnya kan diubah kan namanya. Nggak habis-habis, dia ngomong, kalau kita ngomongin bola, semalaman nggak akan beres. Gila itu. Orang Itali semuanya kayak gitu. Sambil gini-gini kan. Dia kalau Yoi. kenapa sih? Itu kenapa alasannya? Guys, lu Gesture aja. kalau nonton Liga Itali atau orang Itali, film-film di Itali, kalau ngomong tuh ada Iya, gesture tangannya. Gua nanya ke teman gua, oke, apa ya alasannya? orang Itali si Sofi. Gimana? Kenapa sih lu gini-gini? Heeh. Ya emang begitu aja kata dia. Keren, Bro. Karena kan protes-protes gitu. Iya. Prego, prego. Wasit, refreto, refrento. Arbitro. Arbito. Karena kalau main bola tuh, gua main bola juga kan. Itu setiap tackle kita dipuji, Bro. Maksudnya? Kita ngepres nih. Heeh. Gua ngepres kan, gua main striker. Gua ngepres, gua blok bola. Hmm. Bravo Agam, bravo. Wah, gila diteriakin. Satu tackle berarti buat satu tim. Ih. Jadi kayak mengapresiasi banget lah. Beda kan kalau di sini. Gitu. Ya udah biasa aja paling. Dimusuhin. Tackle ya. Di sini fan football tackle dimusuhin. Ya kan bersih. Bersih. Iya. Tapi emang budaya Italia tuh bolanya emang gokil. Itu ya, kejawab ya, karena gue sih lebih penasaran yang tadi tuh, kenapa orang Italia kalau ngomong ada gini-gini. Mungkin kita bisa tuh ngikutin tuh kayak gini kayak. Iya. Ya, wis mangan durung. Wis mangan apa urung? Aduh so. Gitu kan. Jangan lama-lama, jangan lama. Cok kayak kue. Dadi mau ngajak aja kue, engko nek kasar ngasih nulungi, celek. Yoi. Boleh lah, orang Betawi juga, nada-nada Betawi. Karena mau main fun football juga Italia ada gini-gini ya. Nih, gini. Protesnya juga gitu-gitu. Non ci credo. Non ci credo itu kayak nggak percaya gua. Non ci credo. Nggak percaya. Terus kalau kita ngelanggar nih, Heeh. ternyata lawannya diving. Terus kita nggak ngelanggar. Non è vero. That's not true. Itu nggak benar. Ya ngomong aja ke wasitnya gitu. Iya. Sama kalau defend tuh, wah Italia emang bener. Kayaknya mendarah daging kali ya. Itu dia. Kita Catenaccio tuh. Mm. Walaupun main fun football nih, Catenaccio tetep. defend. Jadi gue disuruh man to man, Heeh. selalu man to man. Lu pokoknya tutup lah, jangan dikasih shooting, gitu taktiknya. Walaupun dari tengah kan main 7-7 kan, lu jangan kasih dia shooting dari tengah juga. Gila. Budaya tuh ya. Tapi fun nggak lu mainnya fun football tuh? Fun lah, tapi nggak funnya dingin bang. Oh, Sumpah. Udaro, suhuno. 7 derajat kan, beh. Iya, Biasa di sini berapa? Kalau sekarang berapa? Gua Wah liat ada salju. ada salju 2 minggu lalu ya. Iya. 2 minggu lalu ada salju, tapi kemarin gua terakhir main tuh 7 derajat bulan lalu. Orang pada kapan balik lagi? Is. Soalnya gua main 4 game, golin 7. Yoi. Jago lu. Ya, jagoan lu lah tapi. Comeback, comeback. Iya. Kapan balik lagi kan? Kata dia gitu artinya. So culture lu di Italia apa pertama kali? Buang sampah. Nah, ini. Buang sampah. Jadi di Italia itu ada 4 sampahnya. Tipe sampah ya, kayak kaleng, Pasti. organiko kayak bekas. Iya. Nah, ya lu aja bingung kan? Jadi gua tuh tinggal di apartemen sendiri. Di atasnya itu ibu kos, kayak ibu kos gitulah. Jadi setiap Selasa sama Kamis kalau nggak salah. Selasa tuh buang sampah organik. Sampah organik kayak bekas makanan. Nah, pas itu 2 minggu pertama gue bingung. Nggak bisa ngebedain. Gue di Thailand juga nggak ada kayak gitu kan. Gue dimarahin sama ibu kos. Lu gimana sih katanya. Wah anjir nih, culture shock banget nih.
mana gua sendiri. Akhirnya gua nanya Karvi Ibnu, ini gimana sih sebenarnya? Jadi hijau tuh ini, kuning tuh ini, warnanya macem-macem. Jadi kita harus benar-benar teliti lah. Organiko. Itu salah satu. Plastiko. Iya. Iya. Biaya hidup mahal di sono. Kalau makan di luar mulu mahal lah. Kayak sekali makan mungkin makan minum 15 euro, 20 euro, apalagi Como kan. Itali, Como lebih mahal? Como mahal. Como Milan tuh mahal. Dirupiahin berapa ya? 15. Sekali makan pasta sama minum mungkin 350 ribu mungkin. Idih. Iya, sekali makan. Makanya gua seringnya masak. Kita ada kayak Superindonya gitulah. Belanja ya kan. Lu makan apa di sana berarti? Makan ya pasta, masak pasta, beli sausnya, kadang beli ikan. Gua kalau bukan nasi padang di sana laku gak ya? Laku. Nasi padang. Siapa yang beli tapi ya? Ya. Pedes-pedes. Parane lah. Gak ada yang suka pedes loh, setahu gue ya. Oh. Gue waktu itu diundang dinner karena kerja di Como nih, diajak dinner sama Akam sih. Ayo dong dinner ke rumah gue. Jadi orang Italia itu kalau ngajak dinner ke rumah biar intimate. Ada bawa bapak sama teman gue tuh, kita berempat ngalor ngidul, ngobrolnya nggak habis-habis bang. Iya. Ngobrolin apaan? Bola. Apa aja dibahas pokoknya. Sampai tim-tim kecil kayak Varese, sampai timnas Itali, kayak itu dibahas semua. 3 jam nggak habis-habis. Makanannya pizza, pasta lagi, banyak banget makanannya. Usus buntu gak sih lu Iya, lama-lama lu kalau pasta mulu Iya usus buntu. Tapi seru. Yang beda banget sama Indonesia apa? Apanya nih? Kehidupan di sana, budaya lah. Tadi kayak sampah. Macet gak sih? Kagak. Kagak ya. Karena Pung. kota kecil. Gua berangkat ke kantor aja 10 menit kan jalan. Jalan kaki. Jalan Oh, kaki pada 10 jalan menit. kaki. Kita Nggak ada- 10 menit baru 10 meter nih. Anjing. Iya kan? Di situ tuh. TBC Matupang. Iya, makanya itu. Rasuna Said. Pas gua balik tuh anjir nih. Ya lu kangen macet dong harusnya dong. Enggak. Kangen nggak macet lah. Masuk ke- Lah kali mau ngerasain Stres aja di sini Indonesia. tuh. Iya. Ya di sana mah 10 menit. Tapi jam 6 sore udah selesai kotanya. Heeh. Ya paling depan Duomo kemarin kan. Iya kan. Adalah. Adalah. Di sono ada ini gak? Percaya setan gak orang-orang sono? Jadi si ibu kos itu di tempat gua yang pertama gua tinggal 3 bulan di situ. Si ibu kos ini dia udah lama tinggal situ. Dan anak ini sahabat gua. Anaknya bilang, "Lu tahu nggak tempat yang lu tinggalin sekarang itu dibangun 1915." Buset. Gila. Gua sendiri, Bang. Itu rumahnya gede banget. Pas semenjak dia ngomong kayak gitu, agak iseng nih gua anjir. Iya. Iya. Guys tuh. Itu kan tinggi ya dindingnya. Kayak jaraknya juga gede banget dari ruang tamu ke dapur. Pas dia habis ngomong gitu, wah anjir. Agak gimana gitu. Jadi udah lebih dari 100 tahun anjir. Iya. Tapi kiat-kiat untuk bertahan hidup di Italia harus punya apa? Bisa bahasa Itali itu better banget. Oh. Seenggaknya gue juga bisa tapi dikit-dikit banget kayak berapa, apa kabar ya gitulah. Karena tiap hari nanya tutto bene gitu kan. Iya. Iya. Kalau orang sono ada diskriminasi gak sih atau ada rasis gitu? Kayaknya ada aja deh, tapi nggak banyak mungkin ya. Si Karvi tuh gue pernah diceritain sama dia dirasisin gitulah. Ya, tapi itu minoritas banget. Iya. Kayaknya di mana-mana nggak sih? Kalau Kayak gue gitu. pernah ngeliat ada orang yang kayak jualan bunga di Como gitu. Ya. Kayak lusuh, lemes. Orang mana itu? India mungkin ya. Kayaknya Mungkin ya. sih dari setelannya. Oh, iya Ya. bisa sampai situ deh. Jualan kayak gitu banyak tuh di Duomo ya kan. Di city center ya. Ya sekarang suka ditawarin juga. No grazie gitu aja. Scam di sana ada? Nggak ada sih di Damai sih ya di Como ya. di Milan Banyak. ada, di Kejahatan, London kriminalitas? ada. Nggak kita Kadang- Itali. Kadang ini kan kasih gelang
Oh, friendship Bayar. di depan San Siro tuh gua. Iya. Waktu gua mau nonton Milan lawan apa ya? Musim lalu Milan lawan Monza tuh. Hmm. Gua sama teman gua datang ke San Siro, dikasih, friendship bracelet. Hmm. No, gerasi dia maksa anjir. Hmm. Kalau kita ambil kayaknya Bayar. scam. Scam itu dia lah ya Itali. UMR di sono gede berarti? Ya Kalau dirupiahin UMR-nya? harusnya gede ya standar sono. Gede, kayak hidupnya juga gede. Iya kan be, hidupnya Kerjaan mahal. gampang tapi sumpah mah selain bola. Kerjaan apaan? Maksudnya cari kerja di sono. Gak tahu ya, orang lokal mungkin kesusahan juga kayak di sini apa gimana? Kesan juga kayak di sini. Nggak ada. Supporter mah di sono kayak pernah ada berantem, perkelahian. Ada aja kayaknya. Ah. Tapi ya ultras ya namanya. Iya. Tapi mereka keren lah. Support Komodo mau kalah menang tetap. Mhm. Ada ini gak kayak ya do and don'ts-nya di Ultras gitu. Ultras Kalau Komo. kita lewat depannya itu jalan mau ke belakang dari tempat tribun lu ngelewatin Ultras Komo tuh nggak boleh inilah videoin. Nggak boleh videoin direkam. Iya. Ultrasnya. Respect mereka lah. Kenapa ya dia Yoi. nggak mau di ini nih? Tapi Videoin. berisik banget. Iya seru banget. Di siulin juga. Iya, kan. iya, Siulnya iya. tuh. Apalagi kalau lagi menang menit akhir. Heeh. Nah, disiulin pasti kalau mereka pegang bola Iya. lawannya. Itu seru lah gitu kan. Nah, coba nih Gam, nih mungkin terakhir nih, gimana tipsnya ya biar supaya bisa kerja kayak lu di tim bola gitu kan, jadi official di tim bola apalagi kayak Serie A gitu. Gimana? Kita ya berusaha lah. Berusaha, siapa tahu kan rezekinya. Dan kalau kita layak, kita ya insya Allah lah dapat rezekinya. Ya, minimal tadi ya kalau misalkan lu kayak mau ke Spanyol, kuasain bahasa Spanyol gitu ya. Yoi. Iya. Kan gue juga ada kesamaan kan sama yang gue dikerjain sebelumnya. Dan Kejar. kalau lu punya hobi, passion lu sepak bola juga tekunin. Bener, kita kejar passion di bola, apalagi pas gua dapet job ini, wah kapan lagi kan terlibat di klub Serie A lagi. Gua nggak akan apa ya, ambil lah, Kesempatan datang 2 kali nih. sikat. Tapi emang kerja kan kita harus maksimal tiap hari. Gimana? Capek juga lumayan. Ya capek, apalagi adaptasi sama jam sana kan. Iya. Adaptasi Tapi sama suhunya. yoi. Dingin mengkerut lu di keriput tangan-tangan. Nah, itu dia. Udah seru tuh guys. Jadi udah cerita ketemu siapa aja dan orangnya kayak gimana, sosok Pamiruan juga seperti apa, pemain-pemain legend seperti apa, Komo seperti apa. Buat gue sih emang kayaknya emang kalau punya rezeki harus ke Komo sih ya. Seenggaknya sekali nonton matchday ya. Nonton, lu nggak perlu suka sama sepak bola, tapi lu nonton Komo, lu suka sama Komo. Kalau buat gue gitu. Gam, nih sekarang kita susun starting line up nih dari formasi, kapten dan pelatih. Ini pemain yang lu suka deh. Udah. Iya nggak? Formasi Terserah. dulu, terserah. 4-3-3 lah. 4-3-3. Dari pemain kapan aja nih? Kapan aja? Kiper kali ya. Peter Cech. Pas lagi pakai helm apa sebelum pakai helm? Abis pakai helm dong. Pakai helm, terjebak pakai helm. Back Back kanan. kanan. Dani Alves. Kok bisa ke Dani Alves tiba-tiba? Suka gua karena kan cepet kan ya. Back tengah 2. Siapa ya? John Terry lah. Gua fans Chelsea sih ya. Oh iya, ada foto. Terry. Iya nih break. Jangan nih, dong, gitu. musuhan kan. Oh, berantem dia. Iya, Paran dong. Oh iya. Terry sama Paran. Iya. Back kiri Alberto Moreno. Alberto Moreno. Baru golin kan kemarin. Iya. Asisnya Nico Paz tuh, mantap. Tanda tangannya ada tuh gua. Alberto Moreno. Nah, DM nih. DM-nya Nemanja Matic. Iya. Bagus sih dia. Masih main dia di Sassuolo.
Heeh. sama JIZ. Kemarin golin bagus tuh yang poli tuh. Iya ya. Heeh. CM Toni Kroos. Nggak ada pemain Elegan. Como. CM-nya satu lagi siapa ya? Perone. Nico pas. Niko pas terus itu. Mungkin attacking kali ya, CAM kali ya. Nico. Iya nih, bingung gua. Ya. Ya udah ada Rek Nico Philip ntar. pas. Nggak. Kanan Messi lah. Bus. Oh, dulu ada Barsanya juga ya. Hazard. Belah kiri. Eden Hazard. Hazard. Dan Chelsea, ada Chelsea. Drogba. Itu yang bikin gue suka Chelsea. Oh iya. Yoi, Drogba. Pelatih Fabregas lah. Jelek ya, Fabregas. Lampard. Kurang Lampard. Fabregas. Kapten Kapten John Terry dong. JT John Terry. Sekarang 1v1 nih, lo harus Apa pilih nih? salah satu dari dua pilihan. Mau kasih alasan nggak apa-apa. Wow, Jan Wih. Buttons, Emil Audero. Bagus nih. Susah ini. Emil Audero. Kan jago lu di Humble no. Timnas kita. Wis. JIZ. Jacob Ramon, Bang Jai, JIZ lah. Alex Faye, Di Marco. Wah. Vale lah. Kok Di Marco? Bek kiri. Oh, Di iya, Marco iya, bek kiri ya? Iya. Heeh. Vale dong. Wah, jelas dong. Perone, Turam. Perone lah. Wih. All the way. Kakere. Kakere. Walaupun dia pemain Chelsea tuh. Love to Oh, stick. iya. Sergi Roberto Rabiot. Sergi. Iya. Iya. Mm-mm. Morata, Hoyland. Morata lah. Morata Kenapa dong. Hoyland nih? Oh, Napoli. Chelsea. Chelsea juga kan. Iya. Nico Pastomenai. Oh, MU. McTominay kan player of the year ya. Nico lah. Terus apa hubungannya lu nyebut Tetap tadi Nico. McTominay? Oh, tetap Tetap Nico. Nico. Susah nih. Fabregas, Allegri. Fabregas. Dia Aturan. kalau ketemu kita selalu, hey my friend. Iji. Ya karena kayaknya nggak bisa Nggak inget nama apa-apa. kan. My friend, how are you? Lahir biasa susah nih. Nah, lu. Pak Mirwan dong. Pak Mirwan Suarso atau Pak Erick Thohir? Pak Mirwan, Timnas nih. Dia hanya mengurus presiden. timnas. Itu Tapi presidente. Yang gaji. Iya. Pak Mirwan lah. Rane. Ada pertanyaan dari teman-teman dance lovers? Jamal Firdaus nih, Oh, ini ini. pertanyaan. Kenapa kok bisa sampai Itali? Bukannya sebelumnya di Thailand. Terus kenapa bisa punya peran di Como? Cerita dong. Tadi udah ya? Udah. Singkat aja, singkat. Ya jadi dulu di Thailand di consulting firm dan di social media juga. Jadi kerjaan sama yang sekarang beririsan lah karena di tim Como kan di social media sama ya. Jadi beririsan punya peran di Como. Peran gua gimana cara Como sosial medianya growth dalam bentuk audiensnya, exposure yang beneficial lah buat Como. Yes, Gitu. itu dia. Ada lagi? Nah, Como menurut lu finish di urutan berapa? Musim lalu kan top 10 ya. Oh iya. Insya Allah musim ini top 8 atau top 7 lah biar pengennya kan. Iya, bisa sih. Bisa. Berat tapi kita belum Bolonya lawan doang Roma. kan, Bolonya. Kita belum lawan Roma minggu ini lawan Roma. Belum lawan Milan. Ntar Juve away. Ya kan? Tapi ya siapa tahu kan.
tahu yang atas kepleset itu dia. Ya itu dia tadi Syah Akam ya, ini siapa tahu memotivasi kalian biar bisa kerja di klub ya, di klub di Eropa gitu kan. Nggak apa-apa mau klub Senegal, klub Yugoslavia juga nggak apa-apa. Udah nggak ada dong. Udah nggak ada ya? Udah ganti bloknya ya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa ada passion di sepak bola ya kan, bola nggak cuma tentang pertandingan, taktik dan strategi, ada juga manajerialnya itu ada media officer, fisioterapis juga termasuk olahraga dalam sepak bola, bisa menjadi fisioterapis khusus buat tim. Jadi kalau emang cinta sama sepak bola jangan terlalu jauh lah untuk meninggalkan sepak bola. Itu saja dari Afif Safi, sampai ketemu di episode selanjutnya dari Pluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Halo semuanya, jangan lupa nonton Pluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?